Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai pengajian kita di subuh kali ini dengan mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian, kita bersyukur, mari sama-sama aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tanggal 17 bulan ini hebat, 17 Rejab ya 17 Januari. Kita sama-sama sudah selesai laksanakan kewajiban kita pagi untuk sholat dengan berjamaah. Tentu kita berharap semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu dosa-dosa kita semoga juga diampuni. Di hari ini kita membekali diri dengan mengabdi kepadanya, sehingga kita juga berharap di hari ini kita mendapatkan banyak kebaikan. Hari Jumat yang oleh Rasulullah SAW disebutkan sebagai Sayyidul Ayyam. Ada pula sebuah hadis menyatakan di antara sholat yang utama itu adalah sholat subuh berjamaah di masjid di hari Jumat. Kita sudah laksanakan tadi sholat subuh di masjid berjamaah, dan hari ini hari Jumat. Jadi semoga kita mendapatkan karunia yang besar dengan melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan ketulusan hati kita. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab biasanya memang kita bicara tentang peristiwa besar dalam perjalanan kehidupan perkembangan Islam. Peristiwa besar yang dialami oleh Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul. Kala itu dalam keadaan berduka setelah ditinggal wafat oleh orang-orang terkasih, orang-orang tercinta. Istri beliau Siti Khadijah, dan kemudian paman beliau yang paling setia, sekalipun sampai wafat tidak pernah menyatakan syahadat, tetapi beliau adalah pembela utama secara manusiawi. Beliau sebagai pelindung Rasulullah SAW dari berbagai macam gangguan orang-orang Quraisy. Beliau adalah Abu Thalib yang juga wafat. Tahun itu di dalam sejarah sampai kemudian disebut dengan tahun duka cita, Amul Huzni.
Nah, dalam suasana duka yang masih mendalam dialami oleh Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan hiburan yang luar biasa, kalau boleh dikatakan ini sebagai hiburan. Ya, tetapi tentu tidak cuma sekedar itu. Allah ingin menunjukkan kepada Rasulullah tentang kemahakuasaannya. Dan kemudian pada giliran berikutnya, setelah Allah mempertunjukkan kepada Rasulullah SAW dengan melihat sendiri, Rasulullah kemudian diberi tugas ya untuk melaksanakan ibadah yang kemudian oleh Al-Quran disebut sebagai wala dzikrullahi akbar, yaitu sholat. Jadi setiap bulan Rajab kita memperingati Isra Mi'raj. Di antara sekian banyak kisah perjalanan Rasulullah, maka yang paling utama adalah tentang sholat. Pagi ini jamaah sekalian, saya masih ingin berkaitan dengan Isra Mi'raj dan sholat. Sholat adalah ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah, yang kemudian diikuti oleh umatnya, oleh kita. Maka kepada Rasulullah sebutan kita adalah ittiba. Ittiba itu mengikuti dengan pengertian. Supaya ngerti ya memang mau tidak mau kita harus belajar, ngaji, mengerti tentang bagaimana Rasulullah melakukan sesuatu sehingga kita bisa mengikutinya. Salat adalah ibadah yang di situ tidak dibuka peluang untuk berinovasi, berkreasi dalam melaksanakan ibadah salat itu. Kenapa? Rasulullah ndawi kepada kita semuanya, sholat itu hendaknya mengikuti apa yang sudah pernah dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Dengan sabda beliau yang sangat terkenal itu, shollu kama ra'aitumuni usolli. Shollu, sholatlah kalian, kama sebagaimana ra'aitumuni kalian melihat aku usolli, sholat. Sholatlah kalian dengan tata cara sebagaimana yang engkau lihat aku sholat. Itu pesan Rasulullah SAW kepada kita tentang praktek sholat. Sehingga seperti yang kita lakukan, kita tidak lagi berani bikin acara-acara tambahan-tambahan, sekalipun mungkin kita lagi sergep-sergepe, ya, dia apa-apa no sholat subuh kuwi yo 2 rakaat, sanadyan lagi sehat-sehate sergep-sergepe, subuh 2 rakaat tambahi, nggak bisa. Yang dibaca gerakan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Salat. Dan kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering disampaikan kepada kita, salat itu kecuali sebagai identitas sebagai seorang muslim, orang Islam itu umpamane pun orang nganggo KTP datang kemana-mana akan diketahui kalau dia Islam atau tidak. Iku ra anggere ana azan wektu salat mesti salat. Identitase wong Islam iku salat. Nah,
Kalau sudah sampai sholat, oh jelas, oh ini orang Islam. Nah begitu. Lalu kemudian ibu bapak sekalian, sholat itu menjadi kunci diterima atau tidak diterimanya amal ibadah kita yang lain. Rasulullah menyatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang mula-mula besok dihisab setiap hamba besok di hadapan Allah yang paling duluan dihisab, dihitung, diperhitungkan adalah sholatnya. Jadi sholat yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wahyunya, perintahnya sampai melalui proses besar, Rasulullah ditimbali ke tempat yang sangat jauh di atas sana, di Sidratil Muntaha, diberikan tugas untuk sholat dan tentu diperintahkan untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia, khususnya mereka yang beriman, untuk menegakkan sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang mula-mula dihisab bagi setiap hamba besok di hari kiamat itu ya sholat. Begitu sekalian. Lah, sementara ini kalau Bapak Ibu sekalian memperhatikan, syukur nek melakukan apa jenengane pemetaan barangkali ya agak susah. Tapi paling tidak kita mencoba memperhatikan di sekitar kita saja. Yang mengaku Islam, mengaku beragama Islam, berkaitan dengan sholatnya, itu barangkali bisa digolongkan pirang-pirang. Ana sing ngaku Islam tapi babar pisan ora tahu sholat. Ada enggak kira-kira? Ngakuni Islam tapi rak tahu sholat, kira-kira ada enggak? Ono sing tahu sholat tapi nek Idul Fitri karo Idul Adha tok bar kuwi rak tahu. Terus ono meneh mending ditambahi Jumatan, liyane ora, sholat 5 waktu tidak dilakukan, Jumatan dilakukan. Ono sing sholat 5 waktu dikerjakan, tapi banyak bolong-bolong nek kober sholat. Ada pula sing tertib sholatnya tetapi sukanya sholat di rumah. Jamaah sekalian, ini menjadi tugas kita penting kepada saudara-saudara kita yang sudah rutin sholat itu, supaya diajak, diberitahu betul bahwa sholat terbaik itu dilakukan di masjid. Ya, kecuali dalam keadaan uzur. Wanita dalam keadaan tidak ada uzur tetap terbaik di masjid. Jadi kalau ada yang elek-elek sholat wanita terbaik itu di rumah, di kamar, itu berita dulu ketika Rasulullah SAW awal-awal di Madinah. Ya, ceritanya ketika itu malam hari wanita mukmin berangkat ke masjid. Ya, orang Yahudi masih banyak di sana. Nah, dalam perjalanan diganggu oleh orang-orang Yahudi itu. Maka kemudian sahabat wanita itu lapor matur kepada Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan sebaik-baik sholat bagi wanita itu di rumahnya. Itu awal. Tetapi ketika sudah makin banyak umat Islam semakin kuat, maka wanita tetap dianjurkan untuk ke masjid. Maka sampai kemudian diberitahukan sebaik-baik shaf laki-laki itu yang paling depan, kemudian sebaik-baik shaf wanita itu yang paling belakang.
Itu artinya dalam satu kesempatan, satu tempat. Di mana? Di masjid. Nah, kecuali kalau wanita masih dalam keadaan repot, maka tidak apa. Nah, dianjurkan kepada kita sholat di masjid. Lalu kemudian sholat di masjid bagi bapak-bapak hendaknya menjadi prioritas, bisa laksanakan sholat itu berjamaah di masjid. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada praktek pelaksanaan sholat itu ada hal-hal yang sering dilakukan oleh Rasulullah yang kemudian menjadi sunnah yang sebaiknya diikuti, tidak termasuk rukun tetapi dianjurkan karena Rasulullah sering melakukan. Apa misalnya? Kalau sholat subuh di hari Jumat, ya, Rasulullah seringnya membaca setelah Al-Fatihah rakaat pertama, beliau membaca surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah, di mana di dalam surat As-Sajdah itu ada ayat sajdah. Ketika sampai di ayat sajdah itu, Rasulullah sujud tilawah pada waktu sholat subuh. Dan ini bagi bapak ibu yang pernah menunaikan ibadah haji ataupun umroh, ketemu dengan sholat subuh di hari Jumat, baik di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram, ketemu di sana prakteknya sholat di rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah imam baca surat sajdah, surat As-Sajdah sampai di ayat 15, ya, kemudian imam takbir lalu sujud. Bagi yang nggak pernah melakukan itu akan jadi bingung, ini apa ini? Nah, lalu komennya macam-macam, wah di sini beda ya, gimana? Jadi sholat subuh ruku'e ping 3, padahal bukan rukuk, itu adalah sujud. Di Masjid Taqwa pernah belum? Di sini pernah, Pak? Di sini pernah? Sholat hari Jumat subuh, kemudian imamnya baca surat As-Sajdah, lalu kemudian ada sujud tilawah? Belum ya? Ada baiknya ini Pak diprogramkan. Itu sunnah. Itu sunnah di hari Jumat. Ya, ketika sampai di ayat 15, maaf saja ya, di Masjid Taqwa bawah itu sudah bertahun-tahun dilaksanakan. Dan ini baru saja belajar di Masjid Al-Raudhah di Kedung Cino yang saya ada di sana. Itu dilakukan. Ini tadi saja kebetulan saya yang ngimami, saya tidak baca itu karena yang ceket-ceket ke sini. Ngono wae wis kaya telat ya. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, memang kita agak alon-alon. Di surat Sajdah itu kan sampai ayatnya 30. Itu yang di ayat 15. Ada ayat Sajdah. Dikabarkan, nah ini namanya sunnah fi'liyah. Sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam bentuk perbuatan, sunnah fi'liyah namanya. Rasulullah itu ketika ngimami sholat subuh di hari Jumat, pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah beliau membaca surat Sajdah. Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi dan seterusnya.
sampai dengan ayat yang ke-15 ada kalimat di sana, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kemudian Allahu Akbar, sujud. Nah, kalau tidak bisa baca bacaan doa sujud tilawah, maka tidak mengapa membaca bacaan sujud biasa diulang-ulang. Kalau bisa, maka kita akan baca doa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Innama yu'minu bi ayatina, sungguh tidak ada lain orang-orang yang beriman kepada Allah itu innama yu'minu bi ayatina, iman kepada ayat-ayat kami, idza dzukiru biha, apabila disebutkan, diingatkan dengan ayat-ayat itu, sabbahu, kemudian mereka bertasbih, ya, bihamdi rabbihim, dengan memuji Tuhannya, wahum la yastakbirun, dan kemudian mereka tidak ada yang berani menyombongkan diri. Orang beriman gak ada yang berani menyombongkan diri. Bagaimana mungkin akan sombong? Bagaimana akan merasa hebat? Ya, kita ini tidak punya kekuatan apa-apa kalau Allah tidak memberi. Kalau kita punya ilmu dikit-dikit karena Allah memberikan kita, bukan karena kita hebat. Sujud. Kemudian selesai bacaan sujud, kemudian takbir Allahu Akbar, melanjutkan bacaan yang belum selesai. Tatajafa junubuhum 'anil madji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun hatta la ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Nyaman Bapak Ibu sekalian, salat subuh pelan-pelan, ya, enak. Lakukan itu, sujud tilawah. Nah. Tatajafa junubuhum, di ayat setelah bangkit dari sujud tilawah itu, ayat berikutnya tatajafa junubuhum 'anil madji'i yad'una rabbahum, mereka memisahkan antara lambungnya dengan tempat tidurnya untuk bangkit, yad'una rabbahum, untuk mohon kepada Tuhan mereka, khaufan, dengan rasa takut, wa tama'an, dan sangat berharap, takut akan dosa-dosanya dan berharap akan karunia-Nya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan kemudian rela melepaskan, menginfakkan sebagian dari hartanya. Hatta la ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, sehingga tidak tahu seorang pun apa yang akan terjadi kegembiraan di dalam jiwanya. Hatta la ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun, itu merupakan balasan bagi orang-orang yang mengerjakannya. Kemudian di ayat berikutnya, kalau itu dibaca dengan pelan, lalu diikuti dengan pemahaman, maka kita akan ketemu di ayat berikutnya itu. Ada sebuah pertanyaan yang muncul di ayat itu. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Afaman kana mu'minan, apakah orang-orang yang mukmin dan orang-orang kafir, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqon, itu sama dengan orang-orang kafir? Apakah orang-orang mukmin itu sama dengan orang-orang kafir? Langsung dijawab oleh Allah, la yasawun, enggak sama. Ammal ladzina amanu wa amilus sholihat, adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh,
Lahum jannatul ma'wa nuzula. Bagi mereka surga yang sudah disediakan untuk tempat tinggalnya. Sementara amman kana fasikon, adapun orang-orang fasik, orang-orang kafir, ya, amal ladzina fasaku fa ma'wahumun nar, maka tempat tinggal yang disediakan adalah neraka. Kullama aradu an yakhruju minha, setiap kali dia sudah ada di neraka itu mau muncul, mau keluar, itu fiha, dimasukkan lagi. Kullama aradu an yakhruju minha itu fiha wa qila lahum, sambil dikatakan kepada mereka, zuku, rasakan azaban nar, siksa neraka, alladzi kuntum bihi tukadzibun, di mana kamu ketika dulu di dunia kamu pada mendustakan itu. Ya. Api itu nek cilik berguna, tapi kalau sudah besar menakutkan. Konon sekarang hari-hari ini di Amerika masih ada neraka, ya. Ya, ada kebakaran besar. Di mana itu? Nah, di California, di Los Angeles. Ya, itu. Jamaah sekalian, lalu kemudian yang berikutnya, yang ini masih sunnah juga. Masih sunnah juga di dalam sholat. Ketika sholat Jum'ah, imam itu dianjurkan, imam itu dicontohkan oleh Rasulullah ketika dia ngimami sholat Jum'ah. Sehingga ini juga dilakukan ketika di Mekah, di Madinah. Orang sana kan pada hafal Al-Quran, imam-imam di sana. Tetapi mesti milih itu. Kalau Jumat, rakaat pertama setelah Fatihah yang dibaca ya Sabbihis Al-A'la. Rakaat yang kedua Hal-Ataka. Nah, ini sunnah, diikuti. Lalu kemudian kalau itu pun dipahami, maka akan menjadi sesuatu yang memberikan pelajaran setiap kita melakukannya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah, mari kita laksanakan sholat itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang kita banyak dituntunkan saja kita tidak melakukan, belum, malah apalagi kemudian membuat gadan sendiri, membuat tata cara sendiri, ya tentu saja tidak baik. Apalagi bagi yang sering mengatakan kita berharap ya menjadi pengikut Rasulullah yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Yang akan diberi syafaat oleh Rasulullah itu, yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, ya tentu umatnya yang setia, yang tidak merasa lebih pintar dari Rasulullah. Kalau ada yang mengaku umatnya tetapi merasa lebih pintar dari Rasulullah, ya mana mungkin Rasulullah akan memberikan syafaat kepada mereka. Sehingga praktek-praktek beribadah itu sebaiknya memang kita harus belajar mana yang sunnah, mana bahkan yang itu sebagai perilaku bohong. Ya, kan ada hadis yang disebut juga dengan hadis maudhu'. Hadis maudhu' itu hadis palsu. Dikatakan hadis tetapi sejatinya bukan hadis. Dikatakan dari Rasulullah padahal bukan dari Rasulullah. Itu mengkhianati Rasulullah apa enggak? Kalau kemudian itu diikuti, apakah tidak mengikuti pengkhianatan terhadap Rasulullah? Kalau itu kemudian diikuti dengan kalimat ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah, ya mana mungkin. Jadi oleh karena itu, jamaah sekalian, mari kita terus belajar. Sholat yang menjadi kunci dari segala macam ibadah itu, mari kita pelajari mana yang boleh, mana yang enggak boleh,
mana yang dilarang, mana yang diperintahkan, mana yang dianjurkan, dan mana pula yang tidak sebaiknya dilakukan. Yang baik-baik yang dianjurkan mari kita lakukan, insya Allah dapat nilai baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Apabila kalian mengatakan cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalian, barangkali sampai di sini saja ngaji kita. Ya, anak-anak pang sekalipun sudah enggak mikir ke kantor, tapi kesibukan di rumah tentu juga masih banyak. Maka kita hemat waktu, jam sekian saya akhiri untuk kemudian bisa ada aktivitas berikutnya di dalam. Terima kasih dan mohon maaf yang banyak. Astagfirullahaladzim, dan mari kita akhiri dengan berdoa sama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alaikum minkum. Pangapunten ingkang kathah, monggo kita akhiri kanthi maos hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tidak muncul. Bon.